Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Setia Utami. Di sini saya akan memberikan materi tentang fungsi lanjutan dan grafiknya. Nah, pada bab ini apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah fungsi linear, yang kedua adalah fungsi kuadrat, dan yang ketiga adalah fungsi rasional. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu fungsi linear. Yang pertama itu ada notasi, daerah asal, daerah hasil, persamaan, dan fungsi nilai. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kotak A dan kotak B. 4 panahnya ke 2, 8 ke 4, sampai 20 ke 10. Nah, di sini apa hubungannya? Apa relasi A ke B? Relasinya adalah 2 kali dari 4, 2 kali dari 2. 8 adalah 2 kali dari 4. Dan sampai 20 adalah 2 kali dari 10. Nah, A ini disebut apa? A ini disebut daerah asal, domain, atau prapeta. Kemudian B itu disebut apa? Daerah kawan atau kodomain. Nah, di dalam B itu ada kotak warna ungu, itu disebut apa? Daerah hasil, rank, atau peta, atau hasil dari perpetaan A ke B, seperti itu. Berikut ada contoh relasi fungsi. Yang kedua ada bentuk persamaan fungsi linear. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada fx sama dengan 3x plus 3. 3 ini di sini yang di depan itu adalah koefisien. Kemudian x-nya adalah variabel dan 3 yang di belakang adalah namanya konstanta. Fungsi linear merupakan fungsi yang terdiri dari satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Jadi di sini x-nya itu x pangkat 1. Bentuk persamaan fungsi linear dengan variabel x adalah fx sama dengan ax plus b dengan a, b bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian ada grafik fungsi linear. Bisa diamati gambarnya. Yang keempat adalah menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi linear. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, daerah asalnya adalah daerah asal itu kalau di dalam fungsi linear itu x-nya. Nah, di sini x-nya itu di sini ada 2 titik, yang paling rendah itu ada min 3, min 2 dan yang paling tinggi itu ada 1,6. Jadi, untuk daerah asalnya x-nya berarti kan min 3 sampai 1. Nah, yang min 3 bulatannya rapat, sedangkan yang 1 itu bulatannya tidak rapat. Jadi nanti ditulisnya bisa dengan nanti kita bisa tulis jadi min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Kemudian yang kelima adalah menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu-sumbu koordinat. Perhatikan video berikut. Kemudian yang keenam adalah menentukan persamaan grafik fungsi linear. Nah, di sini untuk mencari persamaan dari grafik yang belum diketahui fungsinya, kita dapat menggunakan rumus x min x1 per x2 min x1 sama dengan y min y1 per y2 min y1. Nah, nanti dimasukkan x1 y1 dan x2 y1-nya. Nah, dari grafik yang ditampilkan, akan mendapatkan hasil y sama dengan 2x plus 6. Nah, kemudian kita akan mencari nilai x-nya. Nah, di bawah itu x-nya yang paling kecil berbentuk bulatan kosong atau tidak rapat.
Kemudian yang atas itu berbentuk panah. Jadi yang panah itu berarti tidak terhingga. Nah, dari yang kosong itu ada di min 4. Berarti persamaan grafik fungsi Y sama dengan 2x plus 6. Daerah asalnya adalah X bila mana X lebih dari min 4. X elemen dari R. Kemudian ada penerapan fungsi linear. Silahkan dicermati. Yang kedua ada fungsi kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, ini yang warna biru itu koefisien yang depannya x. Kemudian yang warna merah itu variabel. Pokoknya ingat yang huruf-huruf yang x itu namanya variabel. Kemudian 1 ini konstanta yang di belakang. Nah, kalau tadi fungsi linear itu 1, di sini itu 2. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang terdiri atas 2 variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nilai fungsi kuadrat dapat dicari dengan mensubstitusikan nilai x yang dicari. Misal kita mau mencari f2. Nah, di sini nanti kita ganti x-nya jadi 2. Nah, dari ini kita menggunakan contoh yang sebelumnya ya. Nah, tinggal dimasukin aja 2, kemudian akan mendapatkan hasil 21. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, grafik ini memotong sumbu X di min 1,0 dan 3,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0,-3. Titik puncaknya ada di 1,-4 dan sumbu simetrinya adalah 1. Jadi sumbu simetri itu adalah garis yang memotong grafik fungsi kuadrat ini menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi di titik tengah-tengah dari puncaknya. Kemudian untuk menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu koordinat, perhatikan contoh pada slide berikut. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah grafik terbuka. Itu ada terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0. Jadi yang di depan itu misalnya min 1 x kuadrat atau min 3x kuadrat seperti itu. Kalau terbuka ke atas, berarti A-nya lebih besar daripada 0. Seperti contoh yang tadi, 3x kuadrat. Kemudian ada titik puncak. Grafik kuadrat memiliki titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Kemudian ada sumbu simetri. Tadi sudah dijelaskan ya, sumbu simetri adalah untuk membagi dua grafik jadi dua bagian yang sama besar. Letaknya adalah di X sama dengan min B per 2A. Kemudian ada titik potong sumbu Y. Grafik fx akan memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0 dimasukkan ke fungsi tersebut, maka akan menemukan nilai Y. Maka kita akan menemukan nilai Y sama dengan C. Nah, maka titik potong tersebut itu ada di 0, C, seperti itu. Kemudian ada titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi mencari nilai X-nya. Untuk mengetahui apakah grafik itu memotong sumbu X atau tidak, kita dapat mengecek diskriminannya. Nah, cara mengeceknya adalah dengan memasukkan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0, maka grafik tersebut memotong X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik tersebut menyinggung sumbu X. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka grafik tersebut tidak memotong sumbu X. Nah, ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada cara menyusun persamaan grafik kuadrat. Di sini ada 3 cara, yaitu jika diketahui 3 titik koordinat, jika diketahui titik potong, dan jika diketahui titik puncak dan salah satu titik yang dilaluinya. Kemudian ini ada contoh penerapan fungsi kuadrat, bisa disimak. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi rasional. Fungsi rasional itu memiliki bentuk fx, px per qx, jadi bentuknya adalah pecahan. Dengan qx tidak sama dengan 0, px dan qx itu merupakan fungsi, dan qx bukan merupakan fungsi konstan. Fungsi konstan itu adalah fungsi yang tidak memiliki variabel. Jadi misalnya y sama dengan 5, itu namanya fungsi konstan. Kemudian garis y sama dengan k merupakan asimtot datar dari fungsi y sama dengan fx, dan garis y sama dengan h merupakan asimtot tegak dari fungsi y sama dengan fx. Dapat dilihat gambarnya. Nah, asimtot itu garis yang ini, yang didekati oleh grafiknya. Grafik fungsi rasional fx sama dengan k per ax plus b, dengan k merupakan konstanta dan ax plus b tidak sama dengan 0, memiliki asimtot datar
Y sama dengan 0. Grafik fungsi rasional fx sama dengan cx plus d per px plus q dengan px plus q itu tidak sama dengan 0 memiliki asimtot datar y sama dengan c per p. Kemudian yang E, grafik fungsi rasional fx sama dengan k per ax plus b dengan k merupakan konstanta dan ax plus b itu tidak sama dengan 0 memiliki asimtot tegak ax plus b sama dengan 0 atau x sama dengan min b per a. Grafik fungsi rasional fx cx plus d per px plus q dengan px plus q tidak sama dengan 0 memiliki asimtot tegak px plus q sama dengan 0 atau y sama dengan min q per p. Nah, untuk menggambar grafik fungsi rasional, tentukan dulu asimtot tegaknya dan asimtot datarnya. Kemudian buat tabel bantu untuk menentukan garis-garis bantu dari grafik tersebut. Nah, setelah itu kan sudah menemukan titik-titiknya, dihubungkan titik-titiknya itu dihubungkan kemudian akan menjadi sebuah grafik dari fungsi rasional. Menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Jadi di sini ada grafik. Ini grafik yang 533. Nah, di sini fx ya. Nah, kita akan mencari persamaan dari grafik ini. Yang pertama, dari gambar terlihat grafik memiliki asimtot datar yaitu y sama dengan 0. Berarti ini tuh asimtotnya nih y sama dengan 0 dan nih x sama dengan 2. Nah, sehingga persamaan grafik yang berbentuk y fx sama dengan k per ax plus b dengan ax plus b tidak sama dengan 0. Grafik fungsi rasional fx sama dengan k per ax plus b memiliki asimtot tegak yaitu x sama dengan min b per a. Grafik y sama dengan fx memiliki asimtot tegak yaitu x sama dengan 2. Maka kita masukkan x-nya. Mendapatkan b sama dengan min 2a. Kemudian grafik melalui titik 0, min 1 dan kemudian dari gambar grafik tadi diketahui grafik itu melalui titik 0, min 1. Maka f0 sama dengan min 1. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang k ax plus b tadi dari f0 sama dengan min 1. Jadinya berarti sini x-nya dikali 0. Berarti a kali 0 itu 0 ditambah b berarti b. Nah, berarti k-nya berapa? Min b. Karena pindah ruas. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh k sama dengan min b dan b-nya itu min 2a. Misal dipilih a sama dengan 1, maka diperoleh b-nya berarti min 2 kali 1 min 2. Dan k-nya min b berarti 2. Substitusikan nilai a 1, b min 2 dan k 2 ke dalam persamaan fx sama dengan k per ax plus b sehingga diperoleh fx sama dengan 2 per 1x plus min 2 atau ditulis 2x min 2. Nah, seperti itu. Nah, ini ada penerapan fungsi rasional. Silahkan disimak terlebih dahulu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.